Halo guys, ketemu lagi di 71 Rider. Aku Nando dan sudah lama banget kita nggak bikin video riding ya. By the way, itu depan itu adalah Novria Prawida. Kalian bisa lihat itu dia juga punya channel YouTube, channel motovlog. Kalian bisa lihat di deskripsi. Terus by the way, kalau misalnya suara mic-nya itu beda, suara vokalnya itu beda karena ini kesalahan banget ya. Ternyata tuh mic yang aku pakai di headset itu rusak. By the way, aku motovlog gak sendiri ya. Aku sama Novria Prawida. Dia juga punya channel motovlog. Kalian bisa lihat di deskripsi. Dia juga salah satu motovlog yang jauh ada sebelum 71 Rider ya. Jadi emang lebih tua dia sih. Dan dia udah ngupload video motovlog banyak. Terus ada video tutorial. Terus kemudian yang NMAX putih itu temanku. Itu juga dia juga ikut. Kita startnya tuh dari rumah temanku yang tadi punya NMAX putih itu. Terus kita mau riding ke arah Imogiri. Kenapa Imogiri? Karena asik. Kita pagi-pagi riding ke Imogiri itu enak gitu loh. Kenapa kok riding ke Imogiri? Karena kita juga mau cari sarapan. Jadi gini, sebenarnya bukan Imogirinya, kita ke Imogiri itu ya, makam Imogiri. Jadi kalian lewat jalan Imogiri Barat mungkin ke arah Mangunan, kebun buah Mangunan atau hutan pinus. Jadi kita mau sekalian riding santai ditemani oleh teman-teman, biasanya sendiri kan. Jadi aku startnya itu di rumah temanku di daerah Uin, dan aku ini kepaksa banget ini buat video motovlognya itu, jadi harus bikin apa audionya tuh dubbing, vokalnya tuh dubbing, jadi kepaksa banget. Jadi kalau misalnya video sama audionya itu mungkin kurang sinkron atau kurang cocok, kurang gimana ya, mohon dimaklumi. Kepaksa banget gara-gara headset rusak. Jadi aku udah rencana sih mau beli mic buat GoPro, jadi biar besok kalau motovlog ya udah enak gitu, nggak usah sinkronasi juga. Jadi besok juga bakalan aku unboxing. Dan hari ini aku motovlog itu pakai Kawasaki Ninja lagi karena emang enak sih kalau misalnya jalan motovlog tuh pakai motor ini, lebih cepat gitu kan. Aku baru sadar ternyata aku pakai motor ini tuh kan Kawasaki Ninja ya 150 cc yang 2 tak. Itu kan ada super kipsnya kan yang generasi ini. Ternyata super kipsnya tuh lupa aku siapin, anggap aja kayak gitu. Jadi super kip itu harusnya kan di RPM tinggi dan kecepatan tinggi kan, dia super kipnya kan buka kan katupnya. Nah itu tuh karena kotor, belum sempat aku bersihin, itu katupnya tuh nggak buka pas kecepatan tinggi, dan alhasil ketika ngebut itu pasti ada yang nahan di RPM berapa ya, 6000 7000 mesti ada yang nahan. Nah itu gara-gara super kipnya nggak buka, dan itu malesin banget. Jadi kita kembali lagi pakai motor Kawasaki Ninja 150 cc, dan motor ini 2 tak ya, dan tahu sendiri lah 2 tak itu cepat banget. Dan aku modif motor ini sebenarnya minor banget, minor modif, nggak ada modifikasi yang yang kelihatan banget, paling cuma knalpot. Jadi kita bahas tentang motor ini aja lah. Jadi motor ini tuh aku dulu belinya tahun 2009, dan ini udah generasinya udah super kip sama HSAS. Jadi yang baru ya istilahnya, teknologinya sampai Kawasaki Ninja yang 2 tak yang generasi terakhir. Kemudian aku pakai Ninja ini 2009 ya, tadi aku belinya. Ini Kawasaki Ninja L, lampunya yang segitiga. Dan ini Kawasaki Ninja tanpa fairing yang paling aku suka karena bentuk lampunya, batok lampunya itu bagus. Dan modifikasi motor ini sebenarnya dulu habis beli itu cuma beberapa bulan itu udah ganti knalpot. Aku pakainya knalpotnya SMR atau Saiful Muffler Racing. Itu dia udah terkenal juga bikin knalpot. Selain di Jogja itu kan macam-macam kan, ada Abeng, ada itu SMR itu. Jadi suaranya lebih garing ya istilahnya. Kalau misalnya knalpot standar Kawasaki kan suaranya lebih empuk istilahnya. Dan emang katanya sih powernya tuh juga dapat. Aku udah kasih tahu. Itu tuh kalau misalnya biar performanya optimal itu harus diganti spoiler. Pilot jet maupun main jetnya sendiri.
ya aku ganti ini pilot jet main jet, aku ganti di karburator itu. Aku pakainya, aku lupa sih pakai apa, cuma aku ganti ukurannya lebih gede. Aku pakai mereknya Daytona, dan kalian tau lah Daytona tuh emang terkenal bagus ya buat racing gitu. Kemudian itu jadi cuma tambahan dua itu sih, cuma knalpot racing dan spoiler yang lebih gede ukurannya buat mengoptimalkan performa yang ada di motor ini ya. Karena kalau misalnya dia cuma nambahin knalpot doang, nanti kurang performanya, makanya harus pakai spoilernya juga diganti. Tapi emang beneran sih kerasa lebih cepat gitu motornya. Oh ya, modifikasi paling apa lagi ya, paling cuma sekedar stiker list buat lampu depan aku warnain hitam, apa itu, hitam transparan. Oli samping, aku sebenarnya oli samping sudah ganti-ganti banyak ya, tapi kembali lagi ke bawaan Kawasaki ya. Jadi dulu aku pakai oli samping itu, pakai temannya Kawasaki sendiri. Terus habis itu aku nyobain oli samping BM1, kemudian nyoba lagi oli sampingnya Idemitsu yang warna merah yang wangi juga itu baunya. Nah, akhirnya kembali lagi ke Kawasaki, bawaan Kawasaki. Ternyata setelah aku baca, ternyata oli samping Kawasaki itu dari Idemitsu, dan aku baru sadar. Makanya aku kembali lagi ke oli samping bawaan Kawasaki. Dan motor ini, kalau misalnya ini ya, saran-saran aja buat kalian. Ini menurutku sendiri, pendapatku sendiri, saran-saran aja. Kalau buat motor Ninja Kawasaki Ninja yang 150 cc yang 2 tak, itu kalian harus sering-sering juga ya ngecek super keep kalian itu apakah kunci atau enggak. Jadi di bagian kanan, mesin atas itu ada karet. Nanti aku tunjukin aja yang harus kalian los, gimana istilahnya, harus kalian lancarin. Itu super keepnya, itu penting banget. Dan ya itu kendalaku. Jadi itu kalian harus cepet-cepet, harus sering-sering banget bersihin super keep. Nanti aku kasih tahu di akhir-akhir aja, soalnya aku di akhir-akhir aku ngecek super keep, ternyata dia ngunci. Pantas pas aku ada, nanti ada juga videonya, aku nyoba nariin motor ini, aku coba gas itu di RPM 6000 atau 7000, dia tuh ada yang nahan gitu loh. Jadi dia nggak mau naik lagi RPM-nya, padahal dia bisa sampai 9000 tuh bisa, 10.000 tuh bisa, cuma dia nggak mau naik. Dan sampai bergerak gitu. Dia kan kalau misalnya super keep itu kan bisa bergerak kan dalamnya, karena dia pembukaan katup, buka tutupnya itu kena pembakaran juga kalau nggak salah ya. Sering-sering aja bikin apa ya, bikin lancar aja, nggak usah repot, bikin lancar aja biar kalau misalnya kalian ngebut di RPM tinggi nanti super keepnya bisa buka. Terus kedua, kalian juga bersihin apa ya, HSAS. Jadi sebelah kiri mesin baliknya super keep persis itu ada HSAS, kalian juga dibersihin. Tuh sebenarnya cuma sekedar dibersihin aja sih HSAS. Jadi itu teknologi Kawasaki biar motornya lebih irit ya. Terus kalau buat motor ini boros banget ya, jadi boros banget. Terus ada yang bilang kalau nggak salah motor 2 tak itu justru lebih cepat daripada motor 4 tak. Kalau misalnya kita apa, bandinginnya itu dengan sama-sama cc-nya itu sama ya, cc mesinnya itu sama. 150 cc 2 tak sama 150 cc yang 4 tak itu beda. Kalau misalnya motor 2 tak itu mau jadi kayak tenaganya kayak 4 tak, cuma buat perbandingan itu tuh cc-nya tuh dikali 2. Jadi gini maksudnya, ini kan motor 2 tak 150 cc. Nah, istilahnya itu tenaganya sendiri itu kayak motor 4 tak tapi 300 cc. Itu katanya sih, aku cuma denger-denger doang, tapi aku rasa motornya cepet banget. Bahkan aku nggak kaget juga. Pernah nyoba motor CBR 150 cc itu kan ya tenaganya cuma rata-rata kan. Itu tuh kayak rasanya berat banget gitu. Terus nyobain ya CBR itu, terus nyobain Fiction, terus nyobain apa ya, motor-motor 150 cc, motor sport 150 cc. Itu tuh, ini tuh cepet banget. Kawasaki Ninja ini cepet banget. Jadinya sering banget misalnya lihat motor ini juga dijadiin motor drag gitu. Kemudian kalau misalnya perawatan motor ini juga, kalian juga harus sering-sering lihat knalpot kalian di glassball. Itu istilahnya kalau Jawa itu gaspul. Itu kalian lihat juga, itu kalau misalnya udah kotor biasanya tuh suaranya tuh jadi lebih keras, lebih aneh gitu. Itu kalian juga
diganti. Itu buat nyaring sih, nyaring knalpot. Dan di habis perempatan ini aku mau nunjukin ke kalian kenapa super keepku itu macet. Jadi kalian bisa lihat, aku sempat nyoba narikin eh, motor ini, ternyata di RPM 7000 apa 6000 itu dia nggak mau naik lagi RPM-nya, jadi kepaksa buat nambah gear karena kan takutnya juga maksain mesin kan nggak boleh kan, takut nanti mesinnya rontok, itu kan bahaya. Jadi aku mau coba narikin motor ini dan dia di RPM sekitar 6000 atau 7000 itu sebelum yang bagian merah itu tuh dia udah ada yang nahan. Gitu. Makanya itu karena ternyata setelah aku cari tahu, setelah aku sampai di Imogiri itu super keepnya dia macet ya, jadi nggak mau kebuka. Oke, jadi kalau misalnya kalian pengen ke Mangunan, pengen ke hutan pinus Imogiri, kebun buah Mangunan, itu kan nanti aku kasih tahu aja pertigaannya. Itu kalau misalnya pengen ke Mangunan dan hutan pinus itu kalian belok kanan, tapi kalau misalnya ke makam Imogiri itu lurus. Jadi kalau misalnya kita ke selatan terus lewat jalan Imogiri Timur, itu ketemu pertigaan itu, kalian ambil kiri. Dan di saat ini juga terjadi kekonyolan ternyata. Helm yang aku pakai di perjalanan nggak ngerti kenapa itu kemasukan lalat masuk ke dalam helm, masuk ke dalam kaca. Kejadian paling lucu yang pernah aku alamin pas aku motovlog. Nah itu setelah kita dari jalan Imogiri Timur, kita belok kiri ke arah timur. Kita sebenarnya tinggal lurus doang, karena kalau misalnya lurus doang paling pol kita jalan tuh tembusnya sampai makam Imogiri. Nah itu yang kita tuju ke situ. Nah di kanan, di depan itu, di pertigaan ke arah kanan, nah itu ke arah hutan pinus dan kebun buah Mangunan. Dan kita tetap lurus, ikutin jalan aja. Biasanya kalau misalnya pagi-pagi itu sering banget banyak orang nyepeda gitu kan ke arah situ, terus sarapan bubur atau yang macam-macam di situ pagi-pagi. Nek kono betul? Iya, Bu. Bus. Nah, kalau misalnya kalian ke arah timur nanti kalian bisa nemuin ini. Ya nggak bisa kemana-mana, udah jalannya buntu. Itu ada tangga itu, kalau misalnya kalian naik itu ke makam Imogiri itu sendiri. Jadi akhirnya karena ke pojokan itu ke arah makam Imogiri, kita balik lagi ke arah tadi itu yang ada bis-bis itu. Kita mau parkir ke situ, kita mau sarapan di situ. Sarapan pagi-pagi asik, sedap-sedap gitu, dingin-dingin asik gitu. Nah itu di bagian situ, itu tuh super keep yang bermasalah itu di bagian situ. Nah itu super keep. Ternyata yang aku pakai super keepnya tuh dia macet, jadinya harus aku lancarin, dan aku lupa bawa kunci 10 juga buat bikin lancar itu. Halo guys, Juju Satu Rider di sini. Jadi karena tadi mic-nya udah rusak ya, jadi aku pakainya nih mic dari GoPro yang langsung. Jadi kita udah sampai di mana? Di ini Imogiri, makam Imogiri ya. Terus kita makan bubur sarapan. Jadi kalau misalnya kalian pagi-pagi ya mau motovlog itu ke arah sini, nanti kalian tinggal sarapan aja mas sini. Mantap, murah lagi coy. Nasi ini bubur telur harganya cuma 8.000 rupiah. Ini ada teh hangat. Teh hangat pagi-pagi, pakainya gula batu. Mantap kan? Yaudah ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sama jangan lupa subscribe channelnya Novria Prawida. Kalian bisa cek di deskripsi. Itu orangnya juga lagi ambil bubur ya. Yaudah jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Thank you for watching.